Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'an hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa mencurahkan keselamatan, rahmat, keberkahan kepada saudaraku semua dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita kesempatan ini edisi perdana untuk kenalan tentang Masjid Perjuangan. Perkenalkan, saya Roma Dianto atau sering dipanggil Pak D, Pak Dero, pengasuh dari Masjid Perjuangan. Lagi belajar pengasuhan, bagaimana masjid yang mengasuh, melayani, dan menebar manfaat. Masjid Perjuangan sendiri berada di Jalan Yosudarso, Komplek Ruko Nirmala Square di 16, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Masjid ini dimulai beroperasi tanggal 11 Maret 2023. Jadi ini 11 bulan, hampir sebentar lagi 1 tahun. Nah, ini masjid yang nama masjidnya Masjid Perjuangan, mungkin unik karena keunikannya masjid ini keberadaannya virtual dulu. Sudah ada 1 tahun sebelumnya, nama sudah dibuat Masjid Perjuangan, namun fisiknya baru dimulai di tahun 2023, tepatnya dimulai 11 Maret 2023. Insya Allah, sebagai namanya nih Masjid Perjuangan ini kita menjadi sarana kami belajar bagaimana pengelolaan masjid yang seharusnya, yaitu masjid yang bukan hanya untuk tempat sholat semata, namun masjid yang menjadi skala prioritasnya untuk melaksanakan, merealisasikan sebagaimana petunjuk Allah, atau yang paling mudah, memfungsikan masjid sebagaimana azan dan iqomahnya. Karena azan dan iqomah ini adalah tentang visi dan misi masjid yang insya Allah kita semua hampir tiap hari dengar bagaimana azan dan iqomah yang diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Masjid Perjuangan tujuan utamanya adalah membesarkan Allah semata, bukan membesarkan lainnya, bukan membesarkan pribadi-pribadi siapapun itu, bukan membesarkan untuk membesarkan kelompok ataupun organisasi ataupun yayasan ataupun ormas. Tetapi sekali lagi, yang tujuan pengelolaan Masjid Perjuangan adalah untuk membesarkan Allah semata. Dan selanjutnya adalah istiqomah, setidaknya diawali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ikrar syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana Masjid Perjuangan coba dikelola sebagaimana petunjuk Allah dan yang dicontohkan Rasulullah. Kita akan berikhtiar menjadi sarana belajar bagaimana pengelolaan masjid merujuk petunjuk Allah, yaitu melalui Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia, dan juga contoh konkretnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita belajar bagaimana dari hal yang mudah, dari hal yang kecil untuk merasakan tentang masjid, pengelolaan masjid. Nah, selanjutnya tujuannya mengajak hayalah sholah, mengajak orang tunduk patuh kepada Allah, kembali kepada Allah, karena Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali. Jalan kembali kepada Allah hanya 2 jalan, yaitu jalan bersyukur ataupun jalan taubat. Mungkin ada di antara kita yang saatnya kembali ke masjid karena sebagai ungkapan rasa syukurnya.
Dan juga mungkin di antara kita semua, karena siapapun kita pasti punya salah. Siapapun kita, nggak ada satupun manusia yang tidak punya salah. Tetapi walaupun merasa punya salah, tapi ingin soleh, maka masjid adalah tempat terbaik untuk memperbaiki diri dan taubat. Inilah masjid menjadi tempat sholat, memohon sama Allah, mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Selanjutnya, sebagaimana adzan yang diqomah, hayya alal falah. Semoga masjid ini menjadi sebuah tempat untuk berusaha menawarkan program-program bagaimana untuk meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Maka atas dasar itu, memang untuk menang itu banyak syaratnya, banyak yang harus kita siapkan, bahkan banyak tantangannya. Namun untuk meraih kesuksesan ini, bagaimana masjid mulai dari bagaimana menempa diri. Maka masjid selain buat tempat sholat, program utama di Masjid Perjuangan adalah program Hatiku, Halaqah Tilawah Quran. Adalah program rintisan bagaimana menguatkan pilar utama masjid, yaitu sebagai Baitul Quran. Nah, selain itu juga banyak program-program lainnya. Kita buka 24 jam sejak awal Masjid Perjuangan dibuka, maka sejak awal hal yang kita prioritaskan adalah masjid dibuka 24 jam. Siapapun yang mungkin ingin istirahat, siapapun yang ingin selagi ada masalah, semoga Masjid Perjuangan bisa jadi tempat terbaik untuk menenangkan diri, tempat untuk beristirahat, untuk melepaskan rasa capek, rasa gundah gulana. Maka sejak awal buka 24 jam. Inilah ikhtiar belajar kami, bagaimana sebagai simbol juga 24 jam adalah ikhtiar maksimal kami berusaha melaksanakan tentang pengelolaan masjid yang maksimal. Program selanjutnya, selain hatiku, kalau hatiku halaqatul Quran, bagaimana ini untuk kebutuhan rohani kita, kebutuhan bagaimana pengetahuan kita yang merujuk kepada petunjuk Allah. Kemudian ikhtiar maksimal dengan buka 24 jam. Maka Masjid Perjuangan setelah beberapa kemudian ada program menyediakan dapur umum, menyediakan bagaimana masjid untuk kebutuhan jasmani. Bagaimana jangan sampai masjidnya megah, masjidnya mewah, tetapi sekelilingnya banyak orang yang lapar. Maka semoga saja dengan menyediakan program makan, walaupun masih rintisan, masih sederhana, inilah ikhtiar kami bagaimana memenuhi sebagai simbol insya Allah masjid yang akan menawarkan program-program, menawarkan solusi itu program problematika yang dihadapi umat. Ini ikhtiar kami. Kami masih belajar, terus berbenah. Inilah secara singkat, dan kita ada juga program peduli kemanusiaan dan lingkungan hidup. Bagaimana salah satunya ada program Gemes, Gerakan Non Sampah, ada Satu Cinta, sampahmu tukarkan dengan cindera mata, dan juga insya Allah kami juga akan ada program bagaimana kaderisasi lingkungan hidup berbasiskan masjid. Jadi inilah ikhtiar kami. Semoga Masjid Perjuangan menjadi masjid yang romantis, masjid ramah orang muda, musafir, mu'alaf, anak-anak, dan tetangga sekitar. Inilah ikhtiar kami yang sedang terus belajar, berbuat, berbagi bersama. Dari Masjid Perjuangan Tegal menyampaikan sebagai bahan perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.